Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilfiatul Mufidah. Di sini saya akan melanjutkan tugas saya tentang manfaat, tujuan, dan kerangka teori untuk rencana proposal saya yang berjudul Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Berwawasan Lingkungan Hidup dalam Pelestarian Alam di TK Tunas 5 Balapulang. Untuk manfaatnya sendiri, itu ada 3. Yang pertama itu untuk mengetahui karakter yang didapatkan dari PAUD berwawasan lingkungan hidup di TK Tunas 5 Balapulang. Yang kedua, untuk mengetahui program apa saja sih yang mendukung dalam pembelajaran PAUD berwawasan lingkungan. Kemudian, yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana metode pendidikan karakter melalui pembelajaran berwawasan lingkungan dalam pelestarian alam di TK Tunas 5 Balapulang. Nah, kemudian untuk tujuannya sendiri, yang pertama, dalam rangka memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan program studi pendidikan anak usia dini, terutama pendidikan karakter anak usia dini berwawasan lingkungan hidup. Kemudian, yang kedua, memberikan kontribusi keilmuan bagi peneliti lain yang juga ingin meneliti tentang pendidikan anak usia dini berwawasan lingkungan. Kemudian yang ketiga, sebagai wacana keilmuan bagi para siswa, terutama para pendidik anak usia dini. Oke, kemudian tentang kerangka teori. Nah, di sini pendidikan karakter itu pengertiannya dia berasal dari bahasa Inggris yang disebut sebagai karakter. Pada awalnya dia berasal dari bahasa Yunani yang artinya itu melukis, memahat, menggambar. Nah, seperti orang yang melukis di atas kertas, kemudian memahat di batu ataupun metal. Nah, berangkat dari pengertian tersebut, karakter itu kemudian diartikan sebagai tanda atau ciri yang khusus. Nah, oleh karena itu, melahirkan suatu pandangan bahwa karakter itu bersifat individual. Menurut Zubaidi, pendidikan karakter itu merupakan program pengajaran yang bertujuan mengembangkan watak dan tabiat peserta didik dengan cara menghayati nilai-nilai dan keyakinan masyarakat sebagai kekuatan moral dalam hidupnya. Nah, melalui kejujuran dapat dipercaya, disiplin, dan kerjasama yang menekankan pada ranah perasaan, tanpa meninggalkan ranah kognitif dan ranah skill atau keterampilan. Nah, sementara itu, di sini Kemendiknas itu mengartikan bahwa pendidikan karakter itu adalah pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa pada peserta didik, sehingga yang mereka miliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan yang ada pada dirinya sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang religius, nasionalis, dan kreatif serta produktif. Kemudian di sini dalam penelitian ini saya juga menekankan pengertian berdasarkan apa yang telah disebutkan oleh Kemendiknas tadi, bahwa di mana pendidikan karakter itu sebagai upaya mengembangkan nilai-nilai dasar bangsa pada peserta didik sehingga menjadi watak atau tabiat yang diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian tentang fungsi dan tujuan pendidikan karakter. Nah, di sini dalam kerangka acuan pendidikan karakter Kemendiknas, pendidikan karakter itu memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama untuk membentuk dan mengembangkan potensi, yang kedua untuk perbaikan dan penguatan pendidikan karakter, dan yang terakhir itu untuk penyaringan. Nah, sedangkan menurut Kemendiknas adalah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak karimah, kemudian sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Di sini ada beberapa metode dalam pendidikan karakter. Yang pertama itu keteladanan, yang kedua itu melalui pembelajaran, dan yang ketiga tentang pemberdayaan dan pembudayaan. Nah, kita lanjut ke bentuk-bentuk pendidikan karakter. Jadi ada beberapa bentuk
implementasi pendidikan karakter menurut kerangka acuan pendidikan nasional itu ada 3, yaitu melalui pembiasaan kegiatan rutin. Nah, biasanya kegiatan rutin ini selalu kita lakukan sehari-hari. Kayak contoh kalau di TK kita itu setiap pagi sebelum memulai kegiatan kita doa, kita baca doa untuk sebelum belajar, baca untuk doa untuk guru ataupun orang tua dan lain sebagainya. Itu sebagai pembiasaan setiap hari dan kegiatannya itu rutin. Yang kedua itu tentang kegiatan berkala. Kalau berkala itu biasanya kita setiap tahun ataupun setiap semester kita mengadakan lomba-lomba atau apa kayak gitu yang dilakukan secara berkala. Kemudian yang ketiga itu kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kegiatan ekstra ini apalagi untuk anak-anak itu biasanya paling sering dilakukan itu adalah outbound. Kemudian tentang aspek-aspek pendidikan karakter. Di sini Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional telah merumuskan aspek karakter ideal bangsa Indonesia yang mencakup 8 aspek. Yang pertama religius, yang kedua jujur, ketiga toleransi, kemudian disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, kemudian bersahabat atau komunikatif, kemudian cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergerakan mengajak Anda sekalian untuk berpikir, berzikir, dan bergerak untuk kebaikan bersama. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih.